Lanjut, aksi nyata. Aksi nyata munculnya adalah begini. Munculnya adalah project based learning, di mana aksi nyata PJBL-nya adalah mereka harus mengunggah. Mereka harus mengunggah sebuah project. Ini termasuk penilaian? Yes, ini juga termasuk ke dalam penilaian. Penilaiannya bentuknya project. Jadi di kelasnya Pak Mufid tidak ada ulangan, tidak ada PR, penugasan ada ya, ada tugas yang harus dikerjakan, PR udah nggak ada, ulangan manual nggak ada, tapi mereka penilaiannya bentuknya project. Projectnya bentuknya seperti apa? Saya coba tunjukkan. Projectnya semuanya ada di sini. Jadi ini yang project tahun ini atau semester ini. Semester ini saya punya project bareng teman-teman ada berapa ya? Ini project kelas 10. Project kelas 10 baru 200 project. Ini bahkan anak-anak mau maaf Pak Mufid, saya izin menyampaikan lewat link ini belum bisa mengirimkan. Kemarin sudah link tapi ternyata ini jawaban ngomongnya anak-anak. Belum, tapi sempat saya hapus. Jadi diferensiasinya adalah mereka boleh mengirimkan sepemahaman mereka tentang sepemahaman mereka. Mereka mengirimkan sebuah produk. Produknya adalah video. Awalnya pada saat awal-awal tahun 2022, proyeknya saya gunakan macam-macam, terserah mereka. Mereka boleh bentuknya suara, bentuknya presentasi, bentuknya apa dan sebagainya, tapi akhirnya saya bingung, terlalu diferensiasi. Maka saya ubah diferensiasi produknya menjadi mengunggahnya harus di media sosial. Boleh di YouTube, boleh di TikTok, boleh di mana, boleh. Boleh ada yang mengunggah di YouTube, ada yang mengunggah di TikTok, ada macam-macam. Ini contoh misalkan di TikTok, ada yang di YouTube, ada di Instagram, macam-macam lah mereka. Terserah mereka, tapi pemahaman tentang materi matematika. Oh, TikTok harus ini ya. Sebentar, harus login ya kalau di sini. Saya buka di yang satunya yang login ya. Sini kayaknya. Boleh di TikTok, boleh di YouTube, boleh di beberapa lah. Jadi mereka bisa mengunggahnya di media-medianya mereka. Jadi sekreasinya mereka membuat ini sifat baik logaritma. Emang iya baik dan seterusnya. Terserah mereka sekreasinya. Akhirnya mereka mau logaritma adalah inverse atau kebalikan. Nah, di sini pun muncul ini teman-teman muncul, saya buka di TikTok saya aja ya. Jadi sebentar, TikTok saya profil mana sih? Kalau di laptop saya kok bingung. Ya profil, oke. Di sini saya buatkan dalam konten juga. Jadi misalkan begini. Contoh misalkan yang dilakukan di kelas saya yang saya buat dalam bentuk TikTok, contoh begini. Nah nih ya. A day in my life. Kelas Matematika Pak Mufid. Cerita pembelajaran hari ini kita pembelajaran tidak di ruang teori karena ruang teori kita sedang dipakai di kegiatan lain. Kita sekarang di bengkel, di labnya lab mekatronika berisi tentang praktek robotik dan sebagainya. Di labnya bersih ya, jadi kita bisa lesehan karena memang tidak ada meja pembelajaran, adanya peralatan-peralatan. Di proses hari ini kebetulan materi sudah habis. Kita sekarang untuk asesmen dan penilaian serta proyek yang harus dikerjakan oleh anak-anak di kelas matematikanya Pak Mufid. Jadi ada yang ini lagi penilaian. Jadi ini sedang asesmen, ini sedang ulangan lah kalau mungkin bisa dikatakan. Dia lagi ulangan. Cara apa namanya? Ulangannya gimana? Mereka mencari soal yang sudah saya sediakan di LMS atau mungkin mencari soal mandiri juga boleh, bebas tentang materi pada saat itu, bab pada saat itu. Setelah itu mereka mengerjakan sendiri, terserah. Mengerjakan menggunakan apapun boleh. Tapi yang saya tekankan adalah mereka harus paham ketika saya tanyain tentang soal yang dia sudah tulis. Mulai penilaian. Kalau belum paham, biasanya saya minta mundur dulu, belum bisa mengisikan di penilaian.
Ketika saya tanya 4 atau 5 kali pertanyaan dan saya anggap dia paham, maka dia boleh mengisikan di spreadsheet dengan menggunakan akun saya. Bentuk penilaiannya kayak gini karena di kelasnya Pak Mufid tidak ada PR dan tidak ada ulangan. Jadi ulangannya kayak gini nih, ulangan satu persatu ketemu dan harus paham presentasinya. Ngobrol seru, saling silang pendapat, cerita, tetap bertahan dengan idenya dan macam-macam. Kita konsultasikan bareng-bareng, duduk santai di kelas, kita coba lakukan itu untuk memerdekakan mereka. Nah, di sini ada yang lain yang tidak penilaian, siap-siap bikin project pakai perangkat yang mereka miliki, pakai handphone. Ada yang konsultasi, bikin videonya kayak apa, bikin projectnya kayak apa. Ada yang sambil berdiri juga ada, yang pakai laptop juga ada. Ada yang sudah mulai unggah-unggah di YouTube boleh, di TikTok boleh, di Instagram boleh, di media sosial yang lain harus, karena agar bisa dilihat oleh masyarakat luas. Ini prosesnya, ada yang mau tanya-tanya juga boleh, konsultasi yang nilainya belum komplit, dan juga kita layani kalau ada yang di luar ruangan. Jadi kalau idenya bisa dapat dari luar ruangan, kenapa tidak? Boleh kok konsultasi, bikin proyeknya di luar kelas, silahkan. Jadi prosesnya seperti ini di pembelajaran kelasnya Pak Mufid ya. Kita coba bawa mereka ke dunianya mereka. Kayak gini nih. Iya, oke lah. Ini capcut juga kayaknya ya. Ada juga yang ini konsultasi aplikasi juga ada. Gimana Pak, pakai video apa dan seterusnya. Dan ada juga yang pengen itu tuh, ada yang pengen FYP juga katanya mau di TikTok. Saya bikinnya videonya pakai TikTok ya Pak. Dan di akhir tahun pembelajaran. Oke, jadi itu yang saya lakukan sepintas teman-teman. Jadi ketika muncul tadi semuanya pun saya ketika menggunakan tadi awal tadi, makanya saya tanyakan kawan-kawan sudah menggunakan teknologi apa. Ada beberapa tadi yang sudah menjawab SID. Nah, saya gunakan juga untuk menggunakan project. Jadi di dalam modul tadi ulangan tidak ada ulangan lagi, ulangannya bentuknya itu projectnya anak-anak seperti apa, saya coba tunjukkan ya teman-teman. Jadi project yang dibuat oleh teman anak-anak nih, misalkan yang ini anak-anak kelas 10, acak saja boleh deh teman-teman, mau atas nama siapa biar saya coba tunjukkan, boleh di kolom chat deh, boleh tulis di kolom chat teman-teman kalau ada yang mau meminta siapa yang mau dibukakan atas nama siapa nih anak-anak saya, boleh acak saja. Ada yang menulis di kolom chat atau nanti deh saya coba ya acak saja. Baik, ini punyanya Nala misalkan, punya Nala, dia mengunggah di YouTube. Nah, dia membuat ini. Buat seperti ada boleh berkelompok, boleh cerita tentang sejarah logaritma. Yang kedua, untuk mengetahui anak ini juga sehingga 2 log 4 ditambah 2 log 8 sama dengan pintas-pintas ya, ini punyanya ini. Jika yang kelas 11 saya coba tunjukkan yang kelas 11 deh. Kelas 11 sebentar, kelas 10. Jadi semua tersimpan rapi di Google Drive ya teman-teman ya. Kelas 11 yang aksi nyata boleh. Jadi yang kelas 11 saya ngajar satu kelas saja. Kelas 11 mereka cakep-cakep juga. Mereka kemarin juga mengumpulkan dengan baik. Ini terakhir kemarin mengumpulkan tanggal 14 Desember masih mengumpulkan. Misalkan punya siapa ya? Yang bagus punya siapa ya? Saya lupa. Kayaknya punya Atta, Davin apa ya? Saya lupa. Kita coba deh. Yang ini kayaknya.
Anak-anak boleh juga berkreasi ketika di jurusan anak-anak tertentu. Nanti kita tanya jawab ya kalau anak kecil. Responding to emails takes time, but not with Grammarly. In a few clicks, Grammarly's generative AI drafts professional, relevant replies that sound like you. Oke. Ini yang dibuat oleh 3 orang. Oh, aku bingung matrik. Tuhan, tolonglah saya. Ada bingung matriks? Sini saya jadi. Gimana nih? Jadi gini Pak, saya Nah, itu sebenarnya matriks sendiri itu adalah sebuah susunan berbentuk persegi panjang dari elemen-elemen yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Nah, seperti yang tadi saya bilang, matriks itu merupakan susunan berbentuk persegi panjang dari elemen-elemen yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Nah, jadi saat didelok ning layar iki kan bentuknya kok persegi panjang iki. Nah, ning jerone kok ana angka-angka ngono kan. Nah, angka-angka iki disebut dengan elemen. Jadi nek misalnya PRT takok, Damar, matriks A iku elemen utawa vertikal. Digitok, tapi jumlah barisnya iki. Jadi Nah, transpose ki apa? ketika anak-anak sudah bisa membuat seperti ini, ya saya harus mengikhlaskan diri untuk anak-anak mendapatkan nilai terbaik menurut saya ya. Jadinya mereka sudah bentuknya sudah implementatif sebuah produk. Ini produk-produk yang lain. Saya slideshow. Wait, ini produk-produk yang lain. Jadi saya akan membahas tentang trigonometri. Yang pertama, cara menentukan sinus, kosinus, dan tangan. Jadi di sini ada 11. Lanjut, ini juga ada yang mengerjakan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Rafa Wijaya dari kelas 10 TO2. Nomor absen 1. Nah, dia mengerjakan tugas. Terus ini kemarin untuk kelas 10 mereka menilai sendiri nilainya. Terus proyeknya juga mereka terekap di sini. Jadi harapannya teman-teman, kurikulum itu mengikuti kodrat zaman. Saya tidak menunjukkan secara detail bahwa karena tadi agak susah ya saya buka di sini. Nah, di bagian modul ajar tadi saya hanya sepintas banget menunjukkan ke teman-teman bahwa yang kami lakukan untuk membuat sebuah modul di sini modul project bukan modul P5 ya teman-teman, berbeda modul project pelajaran.